Berhenti di situ. Jangan biarkan dia lolos. Namaku Yan Xiaoxing. Aku seorang agen. Aku menerima misi untuk mencuri batu permata keluarga Ye. Kupikir hidupku sudah cukup seru, tapi aku tak pernah menyangka ada kejutan yang lebih besar. Aku tiba-tiba mendapatkan kekuatan menghilang. Bad ending. Ini ruang istirahat Tuan Muda. Perlu pemindaian iris. Mari kita periksa bagian depan. Apa? Kau meremehkanku? Aku agen profesional. Pusaka keluarga Ye sekarang milikku. Ada apa ini? Kenapa dia kembali begitu cepat? Aku butuh istirahat. Menangkap pencuri itu urusanmu, bukan urusanku. Dalam setengah jam, aku ingin pencuri itu berlutut di hadapanku. Jadi CEO hebat dari grup Y itu buta? Seorang tunanetra dengan bidikan yang setajam itu? Apa yang dia lakukan? Apa yang kulakukan? Aku harus segera keluar dari sini. Kenapa? Kenapa aku menghilang? Aku bisa menyentuh benda-benda. Aku tidak menghilang. Aku cuma menjadi tampak. Wah, aku tidak terlihat. Jadi sekarang tidak ada yang tidak bisa aku curi. Pak Ye memang bugar. Terima kasih untuk safirmu. Sampai jumpa. Dia melihatku. Apa yang terjadi? Baru sebentar saja pakaianku sudah mulai terlihat. Yang benar, tembus pandang ini payah banget. Butler, kenapa ada barang kotor di ruang tamu? Barang kotor, apa dia sedang membicarakanku? Kamu punya waktu 10 detik. Tidak, 5 detik. Bawa beberapa orang ke sini dan singkirkan barang kotor ini. Juga, bawakan jimat pengaman yang kamu dapatkan untukku. Tuan Muda, tapi Tuan bilang tidak boleh percaya tahayul. Lakukan saja yang kukatakan. Kalau aku keluar seperti ini, mereka akan menyeretku untuk percobaan seperti hantu sungguhan. Sepertinya tidak ada pilihan selain melepas pakaian. Tuan Muda, ini jimatnya. Di mana barang kotornya? Tuan Muda, apakah yang Tuan maksud ini? Untung aku tembus pandang, kalau tidak orang-orang ini akan melihatku telanjang. Tuan Muda sudah selesai. Apa itu? Hantu. Aku mulai terlihat, mereka akan melihatku telanjang. Tangkap dia. Aku akan melihat siapa yang bermain-main di rumahku. Kenapa masih menunggu? Pergi ambil pakaianku. Baik, Tuan. Bagaimana dengan hantunya? Firasatku mengatakan itu bukan hantu melainkan seseorang yang berhasil tetap tak terlihat. Tapi tidak ada dari kami yang melihat seperti apa orang itu. Bagaimana kita bisa menemukannya? Pasang iklan pernikahan untukku secara online. Aku akan menawarkan Safir sebagai mas kawin. Iklan pernikahan? Bukankah kita seharusnya menangkap pencuri sekarang? Apa hubungannya? Ya, kita bisa menghubungkannya. Semua orang tahu ibuku sudah mendesakku untuk menikah, dan sekarang aku punya umpan yang sempurna untuk menangkap penjahat kecil kita. Uang muka tidak bisa dikembalikan, aku akan dapatkan safirnya. Aku harus bagaimana? Banyak pria hampir melihatku telanjang, dan aku kehilangan permata itu.
Invisibilitas macam apa ini? Tidak hanya durasinya tak bisa kukendalikan, tapi bajuku muncul duluan sebelum aku. Kukira dapat cheat code. Ternyata cuma bug. Setelah kejadian tadi malam, keamanan keluarga Y pasti akan lebih ketat. Aku harus cari rencana lain. Pewaris keluarga Y baru saja pasang iklan pernikahan yang aneh. Safir. Sebagai mas kawin? Beruntung sekali. Ini kesempatanku. Apa ini? 1000 aturan keluarga Y. Untuk menikah masuk keluarga Y, kamu harus hafal semuanya. Baca saja pelan-pelan, jangan buru-buru. Pasal 432 ayat 1. Istri keluarga Y harus patuh pada suaminya, menjunjung nilai-nilai tradisional, tidak boleh ikut campur urusan pribadinya, mengikuti perintahnya, dan menyerahkan semua aset keuangan. Semua pengeluaran sosial atau pertemanan butuh persetujuan dulu. Pasal 572 ayat 6. Seorang istri harus rutin melaporkan semua kontak pria di ponselnya ke suami untuk ditinjau. Kontak yang tidak disetujui harus segera dihapus dan diblokir. Klausul 600 bagian 1. Seorang istri harus memutus semua hubungan dengan keluarga kandungnya. Orang tua masuk panti jompo, saudara kandung dikirim ke luar negeri, dan kerabat jauh dianggap tidak ada. Kontak apapun dengan mereka berakibat pada pengusiran segera. Tanpa sepeser pun yang tersisa. Jadi maksudmu kau boleh main-main, tapi aku harus jadi istri yang setia. Kau boleh berpesta semalaman, tapi aku harus melaporkan setiap uang yang aku belanjakan. Dan yang paling gila, menikah dengan keluarga Y berarti aku harus jadi anak yatim. Syukurlah kau mengerti. Kalau tidak bisa menerimanya, pintunya ada di sana. Oh, jangan salah paham. Aku melakukan ini untukmu. Denganmu, buat apa aku butuh pria lain? Denganmu, buat apa aku butuh uang? Dan yang terbaik, aku memang anak yatim. Nona Wang, tambahkan klausul lain di kontrak. Setelah menikah, wanita ini tidak boleh menyentuhku. Apa? Lalu buat apa menikah? Ada apa ragu-ragu? Tentu saja tidak. Perkataan suamiku adalah hukum. Kalau begitu, izinkan aku menanyakan satu hal terakhir. Tanyakan saja, sayang. Apakah kau pencurinya? Apa? Aku mengatur pernikahan ini hanya untuk menangkap pencuri yang datang mencuri safirku tadi malam. Karena hanya pencuri yang akan cukup putus asa untuk menyetujui syarat-syarat konyol ini hanya untuk masuk ke rumahku. Yan Xiaoqing, kau adalah pencuri itu kan? Tentu saja tidak. Jujur aja. Aku cuma pengen tahu gimana rasanya jadi Nyonya Y. Aku udah lama jadi penggemarmu. Kalau ini bukan yang Tuan Y mau, aku akan pergi. Kamu lulus tes. Ini perjanjian pranikah. Tanda tangani. Yan Xiaoxing, kalau kamu pencurinya, ini jebakan yang udah nungguin kamu masuk. Kamu akan lengah dan mengungkapkan dalang di belakangmu. Jangan tanda tangani. Maaf, aku udah tanda tangan. Chen, aku tahu kamu mau nikah tahun ini buat penuhi wasiat terakhir ibumu. Tapi coba pikir, cewek ini malah setuju sama syarat-syarat yang nggak masuk akal gini. Dia pasti punya niat jahat. Ruo, Xiaoxing sebentar lagi jadi kakak iparmu. Jaga sikapmu. Sayang, dia adik kita ya. Nggak apa-apa kalau anak kecil agak manja. Aku nggak akan baper. Chen, aku nggak bermaksud kasar sama dia. Aku cuma mikir kebetulan banget sih. Dan aku nggak mau kamu percaya sama orang yang salah. Xiaoxing nikah sama aku dan nggak minta imbalan apa-apa. Jadi dia bukan orang jahat. Chen! Ruo, jadi anak baik. Dan jangan manja-manja. Baiklah, aku akan dengerin kamu. Apakah si brengsek ini pencuri atau bukan, aku nggak akan biarin dia tetap sama Chen. Aku nggak bawa hadiah apa-apa. Ini gelangnya buat hadiah buat kamu. Semoga kamu suka. Tentu saja suka. Biar aku bantu pasang. Pura-pura jatuh di depan aku. Aduh, setidaknya buat yang meyakinkan dong. Kamu terluka. Aku antar kamu berobat. Chen, dia... Sayang, aku nggak apa-apa. Aku udah biasa dengan luka-luka kecil kayak gini. Kamu sebaiknya periksa Nona Lin. Dia juga hampir jatuh tadi. Pasti dia ketakutan banget. Ah, udahan aktingnya. Aku tahu kamu sengaja. Luka di lengannya itu, dia dapat itu dari nabrak meja kopi. Chen, dia cuma cari-cari cara buat dapat kepercayaanmu buat maksud tersembunyi. Iya. Aku emang lagi incar sesuatu dari Tuan Ye. Chen, denger kan? Dia baru aja ngaku.
Aku akui kalau aku menikahi Tuan Ye karena aku cuman pengen punya tempat tinggal supaya aku nggak perlu jadi gelandangan dan tidur di taman lagi dan nggak ada yang bakal mengusirku selamanya. Sudah, cukup. Kamu terluka. Aku bantu kamu membalutnya. Chen, jangan termakan omong manisnya. Dia cuma pura-pura. Kalau memang begitu anggapanmu, Nona Lin, ya silakan saja, nggak apa-apa. Tuan Ye, aku sudah bertahun-tahun difitnah dan dituduh di panti asuhan. Kalau Nona Lin nggak mau aku di sini, aku pergi saja. Ayo coba hentikan aku. Kamu nggak perlu pergi. Ini sekarang rumahmu. Chen, dia lagi main psikologi. Jangan termakan. Ruo, aku akan suruh supir mengantarmu pulang. Ibu Wang, bawakan kotak P3K. Baik. Yan Xiaoxing, dasar licik. Aku pasti akan buat Chen mengusirmu dari keluarga Ye. Wajah yang memesona sekaligus berbahaya. Sayang, Nona Lin terus-terusan menuduhku maling. Tapi dengan keamanan ketat di sini, masa ada orang bodoh yang berani nyoba mencuri? Ya, ada juga orang yang cukup nekat. Seperti yang semalam. Kalau dipikir-pikir, kamu memang agak mirip sama maling itu. Dia sedang mengujiku. Pasti begitu. Kalau dia benar-benar melihat wajahku, pasti sudah telepon polisi dari tadi. Sayang, kamu memang suka bercanda. Aku saja tidak bisa membuka tutup botol. Bantuin aku dong. Sayang, aku dengar ada maling tadi malam. Safir itu pasti istimewa banget kalau sampai ada yang mempertaruhkan nyawa untuk mencurinya. Sayang, kamu kok tertarik banget sama batu permata itu? Jangan-jangan Ruo benar? Kamu pencurinya? Aku? Mana mungkin. Aku cuma penasaran aja. Penasaran. Lebih baik kamu cuma penasaran. Kalau aku tahu ternyata bukan, hukumannya akan lebih buruk dari penjara. Aduh, kayaknya aku ini orang yang mau membuang nyawa cuma untuk perhiasan. Bagus, sekarang istirahatlah. Ada lagi? Bisa nggak kamu temani aku sebentar lagi? Patuhi perjanjian kita. Jangan menginginkan yang bukan milikmu. Kalau tidak, pergi sana. Tolong, aku nggak tertarik dengan hal-hal yang terlalu mudah didapat. Sudah ku cari di mana-mana. Ini ruangan terakhir. Di mana Safir itu? Jangan-jangan di sana? Kemampuan menghilangku sudah habis. Kamu sedang apa? Kamu lagi ngapain? Terserah, lebih baik daripada ketahuan mencuri. Sayang, aku takut gelap. Temani aku ya. Takut gelap tapi nggak mau nyalain lampu dan pakai baju kayak gitu? Aku nggak bisa tidur kalau lampu nyala. Lupakan. Apapun yang aku bilang, kamu toh nggak akan percaya. Nggak apa-apa, aku pergi aja. Aku cuman harus bertahan sampai pagi. Dan semuanya akan baik-baik saja. Sesukamu. Tunggu, jangan-jangan dia tiba-tiba kehilangan kendali dan mengambil kesempatan dariku ya. Tuan Ye, jangan merasa wajib melanggar aturan berharga Tuan untukku. Aku bisa pergi. Kalau kamu nggak mau datang ke pesta besok dengan wajah lelah kayak orang kurang tidur, diam dan tidur. Pesta? Pesta apa? Besok di depan Safir keluarga Ye, aku akan memperkenalkanmu sebagai istriku. Safir? Maksudmu Safir itu? Satu kata lagi dan aku akan cari Nyonya Ye yang baru. Kalau tahu besok bisa lihat Safir, aku nggak akan buang-buang waktu menyelinap malam ini. Cepetan. Kamu mau keluar pakai itu? Memangnya kenapa? Aku habisin banyak uang buat baju ini. Sebagai istriku, kamu harusnya cuma pakai yang terbaik, Nona Wang.
Ya, Nyonya Ye mohon ikut saya. Ini harganya 3,9, tapi karena aku bisa lihat Safir hari ini, aku maafin aja. Tuan Muda. Tuan Muda. Sudah waktunya. Baiklah, ayo pergi. Nona Lin, katanya, pesta ini diadakan oleh Tuan Muda Ye khusus untuk istrinya. Kamu tumbuh bersama Tuan Muda Ye. Apakah kamu tahu dari keluarga kaya mana istrinya berasal? Dia menikah ke keluarga Ye, jadi pasti keluarga yang berpengaruh. Dia sama sekali bukan dari keluarga kaya. Dia hanya seorang yang malang yang tumbuh di panti asuhan. Aku tidak tertarik pada wanita. Pusaka keluarga Ye itu, safir itu, adalah satu-satunya yang kuperhatikan. Siapapun yang memiliki safir itu memegang kekuatan tertinggi. Dominasi keluarga Ye dari generasi ke generasi semua berkat batu permata ini. Tuan Muda Ye dan Nyonya Ye telah tiba. Astaga, apakah Nyonya baru keluarga Ye? Benar-benar hanya seorang yatim piatu? Dengan wajah itu, sikap itu, aura itu, dia bisa disangka seorang putri. Bukankah kamu bilang tidak tertarik pada wanita? Kamu tidak mengerti. Wanita seperti ini, hanya pria terkaya yang bisa bermimpi menikahinya. Tidak heran Tuan Muda Ye bersedia mempersembahkan safir berharga itu. Apa kalian semua buta? Tidak bisakah kalian lihat betapa buruknya perempuan itu? Bahkan dengan gaun mahal, dia masih berbau kemiskinan. Dia bahkan tidak layak menggosok sepatu Chen. Kamu tidak mengerti. Membacakan sumpah di depan safir hanya adat keluarga Ye. Tidak peduli siapa yang dinikahinya, dia harus melakukan ini. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat mendaftar menjadi pengantinnya. Sekarang, memperkenalkan safir legendaris keluarga Ye. Itu dia, permata yang sama yang hampir saja aku curi malam itu. Sesuai tradisi, pasangan pengantin baru harus mengucapkan sumpah mereka di hadapan safir ini yang melambangkan ikatan abadi mereka. Anak-anak mereka kelak akan meneruskan garis keturunan Ye, seperti safir ini yang telah diwariskan turun-temurun. Sekarang, ahli waris Ye akan mengucapkan sumpahnya. Aku, Ye Chen, bersumpah untuk menjadikan Yan Xiaoxing sebagai satu-satunya istriku. Tidak ada wanita lain yang akan melahirkan anakku. Jika aku melanggar sumpah ini, keluarga Ye akan runtuh. Ye Chen, kamu ngapain? Ini tradisi keluarga kita. Setelah menikah, tidak ada perceraian. Satu-satunya jalan keluar adalah menjadi janda. Sekarang, istri Ye yang baru akan mengucapkan sumpahnya. Tapi aku tidak mau punya anak dengannya. Aku juga tidak mau kehilangan segalanya. Aku harus bagaimana? Istri Ye, silakan ucapkan sumpah Anda. Ada apa? Jadi takut? Masih ada waktu untuk mundur. Para pengawal, bawa safir ini pergi. Tunggu, aku tidak takut. Aku hanya sedang memikirkan cara membuat sumpahku terdengar lebih tulus. Aku, Yan Xiaoxing, bersumpah hanya menikah dengan Ye Chen di hidup ini, hanya melahirkan anak untuk Ye Chen. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku berakhir tanpa rumah dan mati tanpa penguburan yang layak. Tidak menikah, tidak punya anak, tidak masalah. Aku akan ganti-ganti mainan cowok setiap hari. Upacara telah selesai. Chen, safir ini terlalu berharga. Aku harus secara pribadi membawanya ke berangkar untuk disimpan. Terima kasih, Ruo. Sama sekali tidak merepotkan. Safir ini tak ternilai harganya. Terlalu berisiko kamu membawanya sendirian. Aku akan ikut denganmu. Kamu adalah pengantin hari ini. Kamu tidak akan kemana-mana. Baiklah, aku tidak akan pergi dengannya. Bolehkah aku setidaknya minta sesuatu untuk dimakan? Silakan. Tapi tetap di tempat yang bisa kulihat. Oke. Semuanya silakan merasa seperti di rumah sendiri. Kartu akses berangkas. Bajuku. Nonlin, maafkan aku. Sini, biar aku lap. Yan Xiaoxing, kamu sengaja kan? Kamu pikir ini bisa memperbaikinya? Apa yang terjadi? Chen, lihat dia. Dia baru saja merusak gaun yang kamu berikan padaku. Itu cuma gaun. Kamu selalu bisa dapat yang lain. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Pergi ganti baju. Sayang, ini salahku. Aku akan bantu Nonlin ganti baju. Chen, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu tidak mungkin mengabaikanku hanya karena kamu sudah menikah sekarang.
Tentu saja tidak. Silakan. Ayo pergi. Saya sedang berganti baju. Kamu datang untuk apa? Kamu sudah merusak gaun saya dan membuat saya malu. Sekarang kamu mau mengambil foto telanjang saya dan menghancurkan reputasi saya? Harus saya pergi ya? Keluar sekarang. Kamu mau saya menyuruh orang mengeluarkan kamu? Saya akan pergi sekarang. Yan Xiaoxing, saya sudah mengutak-atik kartu itu. Saat kamu melewati brankas, pintu akan terbuka dan alarm akan berbunyi. Mari kita lihat siapa yang percaya kamu bukan pencuri saat itu. Saya tahu Lin Ruoruo menjebak saya, tapi ini satu-satunya kesempatan saya untuk mencuri safir. Ye Chen, maaf. Untuk anak-anak di panti asuhan, saya harus mengambil risiko. Safir, saya datang untukmu. Kapten, baju seperti manusia? Yang kamu bicarakan, itu hanya baju biasa. Cari sekarang. Di mana dia? Ini semua yang kami temukan. Bukankah ini baju Yan Xiaoxing? Dia pasti masih di sini. Cari dia sekarang. Dengar itu? Cari dia. Tidak mungkin aku akan menjadi terlihat. Bagus, sekarang aku tidak hanya akan tertangkap, aku juga akan terekspos sepenuhnya. Hantu! Ada hantu! Astaga, aku melihat hantu! Sepertinya aku hanya bisa menerobos dari titik terlemah. Jika aku membantu dia menangkap pencuri kali ini, dia pasti akan sangat senang meninggalkan Yan Xiaoxing yang tidak tahu malu dan membuatku menjadi istrinya. Sial, waktu saya habis. Aku akan tertangkap kali ini. Dia siapa? Kenapa dia membantu saya? Tangkap mereka, mereka bekerja sama. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Kejar mereka sekarang. Apa yang kamu ingin? Apa yang saya ingin? Ini yang harus saya tanyakan kepada kamu, Yan Xiaoxing. Jadi kamu memang pencurinya yang masuk ke rumah saya malam itu untuk mencuri batu permata ya? Yan Xiaoxing, jadi memang benar kau pencurinya yang menyusup ke rumahku malam itu untuk mencuri permata itu ya? Sayang, jangan salahkan aku atau hatiku akan hancur. Tapi pakaianmu persis seperti pencuri malam itu. Aku cuma tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Kalau kau tidak jujur padaku, aku akan memotong-motongmu dan memberimu makan pada ikan. Kau tahu, waktu aku kecil, aku diculik untuk menjalani eksperimen yang sangat aneh. Aku nyaris tidak selamat. Pencuri yang kau lihat pasti mereka yang tidak pernah berhasil keluar. Oh, teruskan saja, teruslah mengarang cerita. Aku tidak mengarang. Aku belum pernah menceritakan ini pada siapapun karena aku takut orang akan menganggapku aneh. Kamu orang pertama yang aku percayai. Kalau aku tahu kau berbohong padaku, aku akan terjun ke laut dan menghidangkan diriku sendiri untuk hiu. Kalau begitu jelaskan ini. Kalau aku bilang, ada yang mengincar wajah cantikku, mencoba menelanjangiku dan mengambil keuntungan dariku. Apa kau percaya? Tentu saja, tanpa keraguan. Istriku sangat cantik. Wajar saja orang-orang tergoda. Siapa itu? Siapapun yang berani menyentuh wanitaku, aku akan membuat mereka menyesal dilahirkan. Tidak tahu, dia memakai topeng, jadi aku tidak melihat dengan jelas. Cek, sayang sekali. Chen, Yan Xiaoxing hanya menikahimu untuk mencuri batu safir itu. Dia... Nona Lin, apa kau yakin ini ide yang bagus untuk memfitnahku di depan suamiku? Yan Xiaoxing, kenapa kau di sini? Ini hari aku dan suamiku mengucapkan janji pernikahan. Kenapa aku tidak boleh di sini? Benar kan, sayang?
Kamu seharusnya bilang sesuatu, sayang. Iya. Chen, jangan tertipu olehnya. Dia baru saja mencuri kartu aksesku dan memicu alarm. Aku hampir menangkapnya basah, tapi dia dan komplotnya main tipu dan kabur. Nonlin, karena kamu terus mengaku aku mencuri kartu aksesmu, kenapa tidak geledah aku dan lihat apakah aku punya safirnya? Itu karena aku sudah utak-atik kartunya. Saat kamu masuk ke brankas, alarm langsung berbunyi. Kamu tidak sempat untuk... Jadi itu yang terjadi. Jadi, seluruh perburuan pencuri malam ini adalah skema yang kamu rencanakan khusus untukku, Nonlin. Semua ini mulai saat kamu sengaja berdiri di belakangku di pesta, menunggu aku menabrakmu, benar kan? Itu omong kosong. Benarkah? Lalu, dari semua orang di pesta itu, kenapa kebetulan aku menabrak kamu? Kamu ingin menciptakan kesempatan untuk berdua denganku, dan saat kamu berganti baju, kamu menyuruhku pergi. Rencananya sangat matang, dan yang kamu inginkan hanyalah menyalahkanku padaku. Itu tidak benar. Aku tidak pernah menyuruhmu pergi. Benar atau tidaknya ini kita akan tahu setelah melihat rekaman keamanan. Baiklah, mari kita lihat sekarang. Baiklah, ayo kita periksa rekaman keamanannya sekarang. Aku sudah mengutak-atik sistem CCTV di aula dan ruang tamu, jadi kamu tidak akan menemukan apapun. Cukup. Mari kita akhiri kejadian ini sekarang. Chen, aku... Nonalin, aku mengerti kalau kamu tidak suka karena aku ini anak yatim. Tapi pernahkah kamu memikirkan dampak negatif dari menjebakku sebagai pencuri bagi grup Y? Harga saham grup bisa anjlok, dan kemitraan kita bisa dibatalkan. Kamu bilang melakukan ini untuk Ye Chen, tapi semua yang kamu lakukan hanya menyakiti dia. Chen, jangan tertipu olehnya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin kamu tahu sifat asli wanita ini. Nonalin, kamu... Yan Xiaoxing. Hei, Chen, dia hanya pura-pura. Cukup uru-uru. Chen! Tuan Muda, rekaman keamanan dari pesta sudah dipulihkan. Kartu itu memang diletakkan di tas istri Tuan Muda oleh Nonalin. Saat dia tidak memperhatikan. Aku berjanji pada Nyonya Lin akan menjaga Ruo-Ruo, jadi untuk saat ini, aku akan mengabaikan ini. Lagi pula, Yan Xiaoxing juga tidak sepenuhnya tidak bersalah. Tuan Muda, apakah Anda mencurigai istri Tuan Muda? Lalu kenapa tidak langsung konfrontasi saja? Tuan Muda, apa Tuan mencurigai Nyonya Muda? Lalu kenapa tidak langsung konfrontasi saja? Ya asyik aja ngelihat dia pura-pura. Tapi ketahuan. Tuan Muda, bagaimana Tuan tahu kalau dia cuma pura-pura? Orang sakit kok makan 3 paha ayam? Dia kelihatan sakit enggak sih? Tuan Muda, bukan cuma 3 paha ayam. Staf dapur baru saja bilang ke saya Nyonya Muda minta mereka buatkan babi guling juga. Mendingan dia kekenyangan sampai mati aja. Babi guling? Memang koki dari hotel bintang 5. Wangi banget. Jadi kamu, si brengsek memang pura-pura sakit buat ngecoh Chen. Aku pasti akan buka kedokmu. Kedok? Aku nggak ngerti maksudmu. Yan Xiaoxing, Chen nggak ada di sini. Jadi berhentilah berpura-pura. Kamu menikahi Chen cuma buat dapetin safir itu. Dan kamu punya kaki tangan juga. Nonalin, kalau kamu terus fitnah aku seperti ini, aku akan panggil pengacaraku. Lumayan meyakinkan juga aktingmu ya. Kamu pikir cuman kamu yang bisa berakting? Dia mencuri idenya, bukan hal yang bijak. Ada apa? Xiaoxing, aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku. Tolong jangan sakiti aku. Aku impulsif kemarin. Bahkan jika itu untuk Chen, aku seharusnya tidak bersikap kasar padamu. Mulai sekarang, aku bersumpah, aku akan memperlakukanmu sebagai kakak iparku. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Nonalin, tolong jangan menuduhku seperti ini. Kamu menyakiti perasaanku. Aku masih sakit. Aku tidak punya tenaga untuk mendorongmu. Dia benar. Dia sudah sakit selama 2 hari. Dia sama sekali tidak terlihat sakit. Bagaimana mungkin orang sakit menghabiskan seekor babi guling utuh? Mungkin kamu tidak tahu, tapi anak-anak di panti asuhan kami hanya bisa makan makanan enak saat mereka sakit. Jadi aku cenderung makan lebih banyak saat aku sakit. Itu sudah menjadi kebiasaan. Apakah ini juga salah? Tentu saja tidak. Kamu butuh nutrisi. Chen,
Ada apa denganmu? Mengapa kamu percaya setiap kata yang Yan Xiaoxing katakan? Apakah kamu pikir aku menyakiti diriku sendiri? Bukankah begitu? Yan Xiaoxing, jangan terlalu memaksa. Kamu bilang aku bohong kepada Chen? Aku tidak bilang itu, aku hanya merasa kamu ingatannya buruk. Aku bisa bantu kamu mengingatnya. Kamu pikir cuma kamu yang bisa berakting? Kenapa kamu diam-diam merekam aku? Chen, semua ini rekayasa Yan Xiaoxing. Dia menjebak aku. Nona Lin, aku sudah ditipu kamu sekali kemarin. Jadi wajar saja aku ingin berjaga-jaga terhadap kamu. Ruo, aku sangat kecewa dengan kamu. Kamu harus introspeksi diri. Tanpa izin aku, kamu tidak boleh muncul lagi di rumah ini. Chen, kamu meninggalkan aku? Kamu lupa kita hanya punya satu-satunya saat kita kecil? Kamu lupa kamu janji kepada ibu aku akan menjaga aku selamanya? Kenapa kamu bisa ingkar janji? Nona Lin, sebenarnya aku benar-benar memahami kenapa kamu melakukan semua ini. Kalau aku tahu ada seorang wanita yang begitu mencintai suami aku tidak akan mendaftar untuk pernikahan ini. Aku telah mengganggu kamu berdua, aku minta maaf. Sayang, kita bercerai saja. Semoga kamu dan Nona Lin bahagia selamanya. Ayo kita bercerai. Aku harap kamu dan Nona Lin bisa bahagia selamanya. Apa maksud omong kosong ini? Ruo adalah saudariku, dan dia akan selalu begitu. Aku tidak percaya padamu. Aku ingin pergi. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Chen, itu semua hanya acting. Biarkan saja dia pergi. Dia masih belum memiliki safir itu, jadi dia tidak akan pergi. Ruo, bisakah kamu berhenti? Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak diizinkan menginjakan kaki di rumah ini lagi. Dibuang, antar dia keluar. Chen. Seret dia keluar. Nona Lin, tolong. Chen, aku akan ungkap sifat aslinya padamu. Chen. Senang sekarang? Sudah kukatakan jangan mengingini yang bukan milikmu. Aku tahu, hanya saja aku belum pernah memiliki seseorang yang begitu melindungiku sebelumnya, jadi aku tidak bisa menahannya. Maafkan aku, itu tidak akan terjadi lagi. Kamu menciumku, dan kamu pikir permintaan maaf akan membuat kita berimbang? Apakah permintaan maafmu semurah ini? Lalu apa yang kamu inginkan? Ganti rugi padaku. Kenapa dia menciumku? Apakah dia terpesona dengan ketampananku dan jatuh cinta padaku sekarang? Aku seharusnya tidak memaksanya terlalu keras tadi. Sudah kukatakan jangan menginginkan yang bukan milikmu. Jadi bagaimana aku harus menghukummu? Kamu sudah menciumku kan? Ini baru bunganya yang harus kamu bayar. Karena ini pelanggaran pertamamu, kamu hanya akan dikurung di rumah selama 7 hari. Apa maksudnya? Kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini selama 7 hari. Apa? Tidak boleh keluar rumah ini selama 7 hari? Lalu bagaimana aku harus pergi ke brankas untuk mencuri safir itu? Ada masalah dengan itu? Tidak. Kamu bisa menghabiskan babi guling panggangmu sekarang. Aku harus tinggal di sini selama 7 hari. Aku kesal. Aku mau makan kue. Kalian culik aku nanti dan bilang ke orang-orang itu perintah Yan Xiaoxing. Bawa aku ke gudang di pinggiran kota dan kirimkan beberapa foto ke seorang pria. Kalau pria itu bertanya siapa yang menyuruh kalian melakukan ini, katakan padanya bahwa Yan Xiaoxing yang ingin kalian menculikku dan memperkosaku. Sudah jelas? Ya anggap saja selesai. Tapi untuk yang ini, ini 500.000. Setelah selesai kalian akan dapat 50.000 lagi. Lin Roro masih belum menyerah. Untuk menyingkirkanku, dia bahkan mau menculik dirinya sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak berbelas kasihan padamu. Nyonya muda, Tuan Muda sudah memberikan perintah. Anda tidak diizinkan keluar rumah. Aku tidak akan. Aku hanya ingin mengambil kue yang baru saja kupesan. Akan kuambilkan untuk Nyonya muda. Ibu Wang, hari ini ulang tahunku. Bisakah Anda mengizinkanku mengambil kue ulang tahunku sendiri? Tapi, tolong, aku memohon padamu. Aku hanya akan di pintu. Aku tidak akan pergi. Baiklah. Tolong.
Tuan muda ini buruk, Nyonya Ye diculik. Jangan panik, aku memasang GPS padanya. Aku akan segera melacaknya. Ya. Mau menjebakku dengan menculik dirimu sendiri? Aku akan tunjukkan padamu apa yang disebut membalas perbuatanmu sendiri. Foto-fotonya sudah dikirim? Sudah. Minggir. Cantik. Tahu nggak tempat ini apa sebelum kamu datang? Ayo, sekarang kami berdua sudah dapat. Kamu ngapain di sini? Cewek cantik datang sendiri, baru pertama kali ini. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Dia sangat licik. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Stop. Jangan sentuh aku. Aku kasih tahu aku sudah menikah. Kalau suamiku tahu, dia akan menghajar kalian. Jangan sentuh aku, lepasin aku, tolong. Kamu berani mukul aku, kamu tahu nggak? Tokoh paling berpengaruh di ibu kota, Tuan Muda Ye. Lari! Sayang. Aku takut sekali. Sudah aman sekarang. Mereka bukan cuma mau mengambil foto bugilku, tapi juga mau memperkosaku. Aku melawan, lalu mereka memukul dan menghina aku. Sayang, aku nggak nyangka Nonalin bisa sekejam itu. Untuk mengusirku dari keluarga Ye, dia bisa sampai serendah itu. Dia menyewa begitu banyak pria. Untuk menghinaku, aku takut banget. Untungnya, sebelum aku keluar, aku menggosokkan bawang di tanganku. Kalau enggak, aku nggak bakal bisa nangis sama sekali. Chen, jangan percaya dia. Aku nggak kenal sama sekali sama pria-pria itu. Ini ulahnya. Yan Xiaoxing yang mengatur sandiwara ini sendiri. Aku yang diculik. Nonalin, kok kamu nggak mau ngaku sama perbuatanmu? Aku akhirnya menikah dengan Ye Chen, jadi ngapain aku mempertaruhkan kesucianku? Ya. Aku yang menyewa preman-preman itu. Aku menyewa mereka untuk memperkosaku. Aku nggak tahu, malu dan cabul. Tuan muda, kami menangkap pria-pria ini. Sayang bawa mereka pergi. Aku takut. Tuan Muda Ye, aku nggak ngapa-ngapain. Enggak, jelaskan ini. Tuan Muda Ye, aku tidak bersalah. Wanita itu yang menyuruhku mengambil foto-foto ini. Dia menyuruhku mengambil foto telanjangnya dan mengirimkannya ke seorang pria. Satu-satunya yang dia berikan padaku hanyalah nomor telepon. Aku tidak tahu itu nomormu. Kalau tahu itu kamu, aku tidak akan pernah berani melakukan ini. Omong kosong. Aku tidak menyuruhmu melakukan apapun. Yang menyewamu adalah Yan Xiaoxing, bukan aku. Ya, Yan Xiaoxing. Dia bilang kalau ada yang tanya, aku harus bilang itu perintah Yan Xiaoxing. Aku tidak bohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ada kartu di sakuku yang berisi 500.000. Kamu bisa periksa, Tuan Muda Ye. Tuan muda, ini bukan kartu Nonalin, tapi berisi 500.000 yang ditransfer oleh Nonalin. Ya. Aku akan mengirimu ke luar negeri. Kamu tidak perlu kembali lagi. Tidak, Chen. Kamu tidak bisa mengusirku. Aku melakukan semua ini untukmu. Yan Xiaoxing tidak lain adalah pencuri. Sayang, kepalaku tiba-tiba sakit sekali. Pasti karena orang-orang itu ceroboh dan melukai kepalaku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Chen. Ke rumah sakit terdekat. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Kepalaku mungkin sakit karena aku terlalu takut. Bisa kamu memeluk aku? Kalau aku merasa aman, kepalaku tidak akan sakit lagi. Dia sangat lemah dan manja. Mungkinkah dia agen yang dikirim oleh pria itu? Aku minta maaf. Aku menginginkan hal yang bukan milikku lagi. Kamu boleh melakukannya hari ini. Hah? Lin Ruorwo adalah saudara perempuan saya. Kamu terluka karena dia, tentu saja aku harus membalasnya. Lalu bisa aku minta lebih? Yan Xiaoxing, akhirnya menunjukkan sifat aslimu ya. Kamu berusaha keras berpura-pura kepalamu sakit, dan ini yang kamu inginkan kan? Apa yang kamu mau? Safir itu? Baiklah, kalau kamu anggap itu sandiwara, aku akan berhenti bersandiwara. Yan Xiaoxing, kamu sudah tidak waras.
Safir itu adalah pusaka keluarga kamu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kenapa aku menginginkan itu? Aku hanya tidak ingin dikurung lagi. Aku ingin mengunjungi anak-anak di panti asuhan. Untungnya, aku punya sebungkus tisu dan menggunakannya untuk melindungi kepala, atau kepala aku akan berdarah sekarang. Aku cuman nggak mau dikurung di rumah lagi. Aku mau mengunjungi anak-anak di panti asuhan. Mengunjungi anak-anak? Kita baru aja menikah, dan kamu mau habiskan ulang tahunmu di tempat lain dan pergi ke panti asuhan buat kunjungi anak-anak? Ya, aku bisa rayakan ulang tahunku di rumah dan di panti asuhan. Yan Xiaoxing, kamu nggak bisa asal ngibul. Hari ini bukan ulang tahunmu. Ruo-Ruo memang salah, tapi terlalu kebetulan kamu diculik pas lagi mau ambil kue. Kamu benar, hari ini memang bukan ulang tahunku. Tapi aku anak yatim, aku nggak tahu kapan ulang tahunku. Jadi aku mulai anggap hari-hari bahagia dan sedih sebagai ulang tahunku. Jadi, kalau aku lagi sedih, ini bisa bantu aku lebih ceria. Kalau lagi seneng, aku rayakan. Kalau itu salah, aku nggak akan berdebat soal ini. Jadi Nyonya Ye bikin kamu sedih? Tentu jadi Nyonya Ye bikin aku senang, tapi dikurung enggak. Makanya aku mau rayakan ulang tahun. Memang jago mulut ya, kalau gitu aku akan kabulkan keinginanmu. Jalan. Xiaoxing pulang. Kangen nggak? Xiaoxing, ulang tahun lagi. Aku lihat dulu kuenya matcha atau buah. Anak-anak mau kue matcha atau kue buah? Kue matcha. Kenapa? Soalnya kalau Xiaoxing lagi senang, dia bawa kue matcha. Kalau lagi sedih, dia bawa kue buah. Kami mau Xiaoxing selalu bahagia. Nah, hari ini kamu merasa senang atau sedih? Tentu saja aku senang hari ini. Suami aku adalah pria paling tampan dan paling kaya di kota ini. Aku bahkan mungkin tertawa dalam mimpi. Pak Ye, tolong rawat Xiaoxing dengan baik. Ya, dia mungkin terlihat santai, tapi perasaannya mudah tersinggung. Benarkah? Sepertinya kamu sangat mengenal istri aku. Jangan salah paham, ini karena Xiaoxing dan aku tumbuh besar di panti asuhan ini. Oke, kita bisa makan kue sekarang. Apa harapan yang kamu ucapkan? Aku tahu, Xiaoxing ingin membangun panti asuhan yang bisa melindungi kita dari hujan dan angin. Itu juga akan sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Dasar bodoh, kalau kamu mengucapkan harapan itu tidak akan terwujud. Ayo makan kue. Apa gunanya memberitahu Lilin tentang harapan kamu? Lebih baik memberitahu aku. Ayo. Aku ingin membangun panti asuhan yang ada sekolah, guru, pemanas, AC, daging dan telur di setiap makan. Dan... Butler, kamu dengar itu? Bangun panti asuhan berdasarkan apa yang istri aku katakan. Dan beri nama dengan namanya. Selesaikan sekarang. Ye Chen, kenapa? Ye Chen, kamu tahu aku mengincar hal lain, tapi kenapa kamu masih mau bantu aku wujudkan mimpiku? Istri harus berkontribusi pada masyarakat, kan? Keinginanmu sudah terkabul. Bisa kita pergi sekarang? Ye Chen, kenapa kamu tiba-tiba jadi baik banget padaku? Cuma panti asuhan. Jangan bertingkah seperti kamu belum pernah lihat yang lebih bagus. Ayo pergi. Kalian nikmati kuenya ya. Chen, bagaimana bisa kamu rayakan ulang tahun wanita lain? Kamu hanya boleh milikku. Kamu hanya boleh milikku. Bekerja samalah denganku dan bantu aku dapatkan safirnya. Nanti aku akan bantu kamu singkirkan Yan Xiaoxing dan nikahi Ye Chen. Kamu sudah tinggal dengan keluarga Ye bertahun-tahun dan masih belum bisa dapatkan safirnya. Jadi, kenapa kamu pikir aku bisa melakukannya? Itu karena aku tidak punya siapa-siapa yang membantuku. Tapi sekarang aku punya agen yang bekerja sama denganku. Kalian berdua bisa bekerja sebagai tim dan dapatkan permata itu. Bekerja sebagai tim, Ye Chen sudah berencana mengirim saya ke luar negeri. Apakah saya masih bisa bekerja sebagai mata-mata untukmu? Serahkan saja kepada saya. Saya punya cara untuk mengembalikan kamu ke rumah Ye dan menghancurkan Yan Xiaoxing. Oke, setuju. Tuan Muda, tentang hal yang Anda suruh saya kerjakan sebelumnya, sudah ada perkembangan sekarang. Tunggu saya. Oke. Ayo kita pergi. Bosmu ingin melihat kamu.
Ye Chen telah membantu saya membangun sebuah panti asuhan. Saya tidak perlu mencuri sapphire sekarang, tetapi bos akan mengirim orang lain untuk mencurinya. Saya harus memberitahu Ye Chen tentang ini. Jika saya menemukan bahwa dia bekerja sama dengan dalangnya, saya akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Ketika aku bertemu dalangnya dan memberitahu Ye Chen siapa dalangnya, itu akan jadi ucapan terima kasih karena dia membangun panti asuhan itu. Yan Xiaoxing, bukannya kamu bilang sudah mengirim agen untuk menyingkirkan Yan Xiaoxing? Kenapa si Yan Xiaoxing sialan ini ada di sini? Sepertinya agenku sudah bekerja dengan baik dan menipu Yan Xiaoxing sampai datang ke sini. Kalau begitu, sekarang kita singkirkan Yan Xiaoxing. Tidak. Selamat datang di dunia positif HIV. Kamu siapa? Kamu mau apa? Ya sudah pasti kami mau menularkan HIV ke kamu. Sejak aku positif HIV, aku belum sentuh perempuan sama sekali. Kalau sebelum mati aku bisa tidur dengan satu orang, hidupku nggak sia-sia. Berani-beraninya kalian, kalau suamiku tahu, dia nggak akan membiarkan kalian. Membiarkan kami? Kami toh juga sebentar lagi mati. Kamu pikir kami peduli soal itu? Iya kan kawan-kawan? Iya, bos. Pak, orang yang menyewa kalian, dia bayar berapa? Aku akan gandakan. Tidak, aku akan bayar 20 kali lipat, 20 kali lipat. Kami kan mau mati, ngapain kami butuh uang? Mereka sama sekali nggak bisa diajak bicara. Harus gimana ya? Tuan Muda, ini rekaman kamera pengawas dari malam kejadian Safir dan malam pengantin di brankas. Keduanya dirusak oleh peretas tingkat tinggi, jadi butuh beberapa hari untuk memulihkannya. Sudah kuduga itu kamu, Yan Xiaoxing? Cari dia sekarang. Baik. Yan Xiaoxing, akan kulihat alasan apa lagi yang akan kamu buat kali ini. Tuan Muda, ada masalah. Nyonya Muda meninggalkan rumah setengah jam yang lalu. Bagus. Sangat bagus. Dia kabur karena merasa bersalah. Yan Xiaoxing, kamu pikir kamu bisa lari dariku? Saudara-saudara, ayo kita tangkap dia bersama. Sayang, bagaimana kamu tahu aku di sini? Kamu brengsek, kamu bohong padaku. Di mana dia? Dia baru saja di sini. Apa yang kamu tunggu? Cari dia sekarang. Aku tidak bisa tetap tak terlihat terlalu lama. Aku harus keluar dari sini secepat mungkin. Tunggu. Sial, aku lupa bahwa aku terkena air tadi. Di mana dia? Bos, umur baik-baik saja. Siapa yang baru saja memukul aku? Bos, apa? Apa itu? Pintu jelek ini jauh lebih kokoh daripada kelihatannya. Bos, bisnis kita berurusan dengan hantu? Sudah dengan cerita hantu. Fokus pada pekerjaan. Bos, lihat lebih dekat. Itu hanya baju, tidak ada tubuh di dalamnya. Ya. Aku melihatnya. Dan? Apakah kamu benar-benar butuh diingatkan tentang jenis orang seperti kita? Kita kehabisan waktu. Ini mulai bermasalah. Ayo kita selesaikan sekarang. Jika kita menunda lebih lama lagi, siapa tahu apa lagi yang akan kita mulai lihat. Ya, bos, di kamar ban. Yan Xiaoxing. Yan Xiaoxing. Lari. Jangan berani-berani kau kabur. Mereka semua penjahat. Kalau aku tidak lari, aku akan mati di sini. Kamu juga seharusnya tidak melawan mereka. Mereka semua mengidap HIV. Kalau mereka menyentuhmu, kau akan celaka. Awas. Yan Xiaoxing. Tangkap mereka semua dan buat mereka mengaku siapa dalangnya. Ya. Bukannya dia bilang akan menangkapnya? Kenapa malah menggendongnya lagi? Sayang,
Kamu yakin aku tidak positif HIV? Benar-benar tidak ada darah dari orang yang positif HIV di tongkat itu. Kalau kamu takut sekali, kenapa malah menangkis pukulan itu untukku? Aku khawatir, jadi aku lupa. Kalau saja aku sadar... Kalau kamu sadar, kau akan biarkan dia memukulku, ya kan? Betapa teganya dirimu. Tentu saja tidak. Masuk akal juga. Memang tidak mungkin seorang pencuri punya hati nurani. Katakan, siapa yang menyuruhmu mencuri safir itu? Mungkin sebaiknya aku ambil kesempatan ini dan katakan yang sebenarnya padanya sekarang. Lalu, kita mungkin bisa menemukan dalangnya bersama-sama. Jika aku tahu bahwa dia bersekongkol dengan dalangnya, aku akan memotong-motongnya. Tidak, kalau aku memberitahunya, aku bakal celaka. Sayang, kamu mencurigaiku lagi. Ini buktinya. Apalagi yang mau kamu katakan? Tidak mungkin, Ye Chen ternyata memulihkan rekaman keamanan yang dirusak oleh Jingshan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Masih ada yang mau dikatakan? Aku mengakui ini aku, tapi ini karena Nona Lin menaruh kartu akses yang telah dirusak ke dalam tasku. Aku lewat dekat brankas dan pintunya terbuka begitu saja. Adapun yang terjadi setelah itu kamu tahu semuanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu lewat untuk yang ini. Bagaimana dengan ini? Ini bukan aku. Yan Xiaoxing, kau bahkan berani berbohong di hadapanku sekarang, hah? Orang di foto ini memiliki tanda lahir berbentuk bunga plum yang khas di belakang telinganya. Bagaimana kamu menjelaskannya? Itu bukan tanda lahir, itu bekas dari eksperimen, pengingat monster yang mereka jadikan kita. Aku sudah berusaha keras untuk hidup normal, tapi kenapa rasa sakit masa lalu terus menghantui aku? Kenapa mereka harus mengingatkanku terus-terusan? Yan Xiaoxing, haruskah aku percaya kamu? Tuan Muda, kabar buruk. Ruo-Ruo terluka parah dan kondisinya kritis sekarang. Apa? Aku berhasil menghindarinya lagi. Bukankah Nona Lin seharusnya di luar negeri sekarang? Kenapa dia kembali? Hei sayang, tunggu aku. Aku ikut dengan kamu. Apa yang terjadi? Yang mengantar Lin Ruo-Ruo ke rumah sakit bilang, dia berkelahi dengan orang yang mencuri tulip di pemakaman, dan kepalanya dipukul dengan batu bata. Dia masih koma sekarang. Tulip di pemakaman? Yang kamu tanam untuk ibu kamu. Anak yang bodoh. Lin Ruo-Ruo sudah membaik. Dia berhasil mendapatkan simpatinya kali ini. Pergi, jangan sentuh aku. Ruo-Ruo. Chen bantu aku. Aku tak mau disuntik, aku takut. Tuan Muda, kamu... Yan Xiaoxing, aku akan pastikan kamu diusir kali ini. Dia kenapa? Nona Lin mengalami banyak luka robek dari serpihan besi berkarat. Dia harus segera disuntik anti-tetanus. Chen, aku nggak mau disuntik. Lebih baik aku mati daripada disuntik. Jangan ngaco. Chen, aku tahu kamu cuma nunggu aku sembuh supaya kamu bisa mengirimku ke luar negeri. Kalau begitu, mending aku mati sekarang juga. Hidup buat apa lagi? Ruo-Ruo, kalau kamu mau disuntik, aku nggak akan mengusirmu. Beneran? Apa aku pernah bohong sama kamu? Kalau gitu, janji kelingking. Baiklah. Yan Xiaoxing, kamu ngapain? Jangan marah-marah gitu. Sayang, aku juga pengen Nona Lin tetap di sini. Ayo, kita lakukan ini bareng-bareng. Kamu... Boleh. Janji kelingking, jangan diingkari 100 tahun. Sudah. Suntik dia sekarang. Dasar jahat, suatu hari aku akan hapus senyum itu dari wajahmu. Nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Dasar wanita licik. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Kamu masih pemula dalam permainan ini. Chen sakit. Sakit banget. Baiklah. Dasar jahat, semua trikmu percuma. Asal aku nangis, Chen pasti selalu membelaku. Sayang, aku dapat jimat ini dari kuil setelah doa dan sujud tak terhitung. Ini satu-satunya untuk menangkal roh jahat. Aku berikan padamu agar kamu tidak pernah terluka seperti Nona Lin. Tapi kalau kamu memberikannya padaku,
Kamu tidak punya satu, tidak akan menyesal? Jangan khawatir, memilikimu sudah cukup sebagai pelindung. Kalau begitu, akan kuterima dengan senang hati. Bapak Ibu Ye, kalian berdua tampak sangat akrab. Tunggu sebentar, aku rasa aku pernah lihat jimat itu pada direktur panti asuhan Xingyue. Panti asuhan Xingyue? Ya, aku melihatnya di sebuah video. Doa dan sujud tak terhitung. Satu-satunya? Yan Xiaoxing, kau bohong pada Chen. Kamu selesai. Kamu masih nggak percaya sama aku? Yan Xiaoxing, Chen adalah pria paling spesial di dunia ini. Semua yang dia pakai dibuat khusus. Masa kamu memberinya barang yang juga dimiliki orang lain? Kenapa jimatmu sama dengan yang dimiliki direktur panti asuhan Xingyue? Nggak sama. Yang direktur Liang punya cuma mirip aja sama punyaku. Punyaku ada ukirannya. Lihat, namaku ada di sini. Aku beliin buat diriku sendiri waktu aku kabur dari tempat yang serem itu dulu. Kalau nggak percaya, kembaliin aja. Ini kan udah kamu kasih ke aku? Jadi sekarang nggak bisa kamu ambil lagi. Ya, kamu bilang nggak percaya. Chen, sekarang banyak tempat wisata yang nyediain jasa ukiran, jadi itu nggak bikin jadinya unik. Diam aja kamu. Dengar nggak? Ukiran nggak berarti barang itu unik. Jangan sampai tertipu lagi. Apa, Chen? Dia... Ibu Wang, Tuan Muda. suruh orang untuk beli jimat direktur Liang. Bayar berapapun yang dia minta. Baik. Nah, baru ini namanya unik. Kamu mau bayar berapapun yang dia minta? Gimana kalau dia minta 100 juta? Selama dia berani sebut angka itu, aku akan bayar. Berapa banyak panti asuhan yang bisa dibangun dengan 100 juta? 1, 2, 1, 2. Kamu lagi ngapain? 100 panti asuhan. Kamu senang bangun panti asuhan sampai segini? Iya. Aku harap semua anak di dunia bisa seperti aku, tinggal di rumah yang bagus dan punya tempat tinggal. Nah, karena kamu kasih aku jimat, aku akan bangun yayasan Ye atas namamu. Kamu bisa bangun panti asuhan sebanyak yang kamu mau. Chen! Serius? Aku nggak pernah bohong sama kamu. Terima kasih. Chen, aku juga... Sudah, jangan nangis. Ruo, kalau kamu udah baikan, Ibu Wang akan datang jemput kamu. Istirahat yang cukup di sini. Chen. Yan Xiaoxing, dasar kamu. Chen jadi terhipnotis sama kamu dan nurutin semua omonganmu. Agenmu di mana? Suruh dia ketemu aku. Bos sudah kasih perintah. Pergi ke kamar 221 untuk terima perintah. Kamar 221? Bukannya itu kamarnya Lin Ruoruo? Apa Lin Ruoruo dalang yang mau safir keluarga Ye? Kenapa dia lama sekali? Kita ada di lantai 22, bagaimana kamu bisa masuk? Jangan banyak omong, apa yang kamu mau? Di mana bosnya? Bos menyuruhku membantumu mencuri safir, tapi syaratnya kamu harus membantuku menyingkirkan Yan Xiaoxing. Jadi dalangnya melibatkan Lin Ruoruo untuk mencuri safir. Akan kulihat apa yang akan kamu lakukan padaku. Apa rencanamu? Aku mau detail tentang Yan Xiaoxing. Aku perlu tahu apa yang paling dia takuti dan apa yang paling dia sukai. Semakin detail, semakin baik. Cuman itu? Informasinya harus akurat. Tanpa itu, aku tidak bisa menghancurkan wanita itu. Aku akan kembali dalam setengah jam. Baiklah. Dengan agen yang begitu hebat membantuku, Yan Xiaoxing, kamu akan segera tamat. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Dia tidak melihatku melompat keluar dari kamar perawatan Lin Ruoruo kan? Sekarang harus buat alasan apa lagi ya? Kamu masih punya keinginan lain? Aku bisa bantu wujudkan. Jadi jangan sakiti dirimu sendiri dan coba-coba lompat dari gedung. Bunuh diri? Bukankah tadi begitu? Kalau aku tidak cepat-cepat menangkapmu, sekarang kamu sudah mati. Kamu hampir membuatku mati kaget. Aku hanya merasa diriku aneh. Pikiranku sedang kacau, jadi aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu tidak aneh.
Kalau ada yang berani menyebutmu aneh, berarti mereka melawanku. Ini termasuk kamu sendiri. Ya Chen, sayang, kamu baik sekali. Terima kasih sudah mewujudkan impianku. Sebagai balasannya, aku akan mencari orang yang mengincar safir itu. Yan Xiaoxing, ini peringatan. Kalau kamu sampai mati, aku akan berhenti mendanai panti asuhan. Tenang saja, aku tidak akan mati. Orang tua Yan Xiaoxing sudah meninggal dunia. Diambil oleh panti asuhan Xingyue sejak usia 8 tahun. Paling takut anjing dan makanan favoritnya adalah pantat bebek. Rasanya enak banget bisa pulang ke rumah. Ayo kita lihat apakah agennya memberikan informasi yang akurat padaku. Tolong. Sayang, ada anjing. Ada apa? Itu anjing yang lucu. Jangan mendekat. Jadi agennya memberikan informasi yang akurat padaku. Yan Xiaoxing takut anjing. Bagus. Chen, ini anjing liar yang kutemukan di luar rumah. Penampilannya persis seperti yang kamu punya waktu kecil. Maaf. Aku berlebihan. Waktu kecil, aku dikurung dalam kandang dan mereka menyuruh banyak anjing menggonggongiku. Jadi aku... Tapi karena kamu suka anjing, sayang, aku akan coba menyukainya juga. Kamu tidak harus suka anjing. Jangan memaksakan diri menyukai hal yang tidak kamu sukai. Ye Chen, kenapa kamu begitu baik padaku? Pantat bebek? Lagi ngapain? Kamu makan pantat bebek? Chen, jijik banget. Agennya benar lagi. Yan Xiaoxing emang suka pantat bebek. Waktu Chen masih kecil, dia lihat orang makan pantat bebek di jalanan sampai muntah empedu. Yan Xiaoxing pasti akan masuk daftar hitamnya sekarang. Enggak jijik, empuk banget dan enak. Coba deh. Bau banget. Enggak kok, wanginya enak dan empuk banget. Mau coba? Aku kira kamu beda sama orang kaya lainnya, dan gak akan meremehkan makanan yang kami makan. Kayaknya aku salah, aku bawa pergi sekarang. Jangan khawatir, aku gak akan bikin rumahmu bau. Tunggu. Ulangi lagi. Yan Xiaoxing, kamu mati sekarang. Tenang saja, aku tidak akan membuat rumahmu bau. Katakan lagi, ini rumah siapa? Rumahmu. Katakan lagi. Chen, kamu tidak merasa itu menjijikan? Dia makan pantat bebek. Sepertinya pantat bebek tidak begitu empuk. Tidak, itu enak. Kamu bilang bibirku seperti pantat bebek? Ini keterlaluan. Benarkah kamu adalah Nyonya Ye, tapi kamu tidak peduli dengan ucapanmu? Kenapa? Ini rumahku, tapi ini juga rumahmu, bukan? Aku hanya tinggal di sini sementara, jadi ini bukan rumahku. Nyonya Wang. Tuan Muda. Jadikan istriku juga pemilik rumah ini. Ya Tuan Muda. Kenapa? Tidak, Chen. Ibumu meninggalkan rumah ini untukmu agar bisa diwariskan. Ruo-ruo. Apakah aku perlu izinmu untuk menjadikan istriku pemilik rumah ini? Ya, Chen? Lihat semua minyak ini. Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini untukku? Yan Xiaoxing benar-benar perempuan licik. Chen sangat terpesona olehnya sampai-sampai dia memberikan rumah ini. Tidak, Yan Xiaoxing harus mati. Hanya ketika dia mati, dia tidak akan membuat masalah di depan Chen. Temui aku di Villa Ye malam ini. Malam ini di rumah Ye. Lin Ruo-ruo, aku akan lihat apa yang akan kau lakukan padaku. Hampir waktunya. Mencari aku? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tidak ada yang melihatmu, kan? Langsung saja ke intinya. Detail yang kau dapat tentangnya ternyata akurat. Sekarang kita punya satu misi terakhir, yaitu membunuh Yan Xiaoxing. Misiku adalah mencuri safir itu, bukan membunuh. Kau tidak perlu membunuh untuk mendapatkan safir itu. Yang perlu kau lakukan hanyalah menculik anak-anak di panti asuhan itu. Lalu, Yan Xiaoxing akan menukar safir itu dengan anak-anak. Ketika Yan Xiaoxing mati, kau akan memiliki safir itu. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Perempuan licik ini sangat kejam. Tapi aku tidak keberatan ikut bermain untuk memancing otak di balik ini keluar. Kedengarannya seperti rencana yang bagus. Tapi bagaimana jika Yan Xiaoxing muncul dengan safir palsu? Lagi pula semua safir terlihat sama.
Jangan khawatir, bos akan berada di sana untuk memverifikasinya. Baiklah, kalau begitu aku akan... Ruoro. Chen. Chen, pergi sekarang. Sekarang. Kenapa kamu panik? Sembunyi saja di sana. Chen, apa yang membawamu ke sini? Tuan muda, pria yang membunuh ibumu 20 tahun yang lalu, Xuexin, telah kembali ke negara ini. Dan Nona Lin telah berhubungan dengan Xuexin. Saya khawatir mereka mungkin menyakiti Nyonya Muda. 20 tahun yang lalu, untuk mendapatkan pusaka keluarga kami, Safir itu, dia bahkan membunuh saudara perempuannya sendiri. Karena Xuexin cukup berani untuk kembali, aku akan memastikan dia tidak pergi hidup-hidup. Awasi ketat Xuexin dan Lin Ruo juga. Ya. Ruo, kamu adalah saudariku. Jika ada yang menyusahkanmu, katakan saja padaku, dan aku akan menanganinya. Bagaimana jika Yan Xiaoxing yang menyusahkan aku? Xiaoxing tidak akan pernah melakukan itu. Ingat saja apa yang kukatakan, istirahatlah yang baik. Aku tahu, hanya ketika Yan Xiaoxing mati Chen akan menjadi milikku, dan hanya milikku. Akankah aku pernah bisa mengendalikan tembus pandang yang jelek ini? Yan Xiaoxing. Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Bukannya aku belum pernah melihatmu berpakaian seperti ini. Aku cuma belum terbiasa saja. Memang terlihat aneh, kan? Tidak aneh. Kalau Lin Ruo bermasalah denganmu belakangan ini, kamu harus beritahu aku segera. Apa dia curiga aku pergi menemui Lin Ruo? Tidak mungkin. Aku baru terlihat setelah kembali ke kamar. Yan Xiaoxing. Nona Lin memang terkadang agak manja. Dia bukan orang jahat, jadi jangan khawatir. Dia tidak akan menyusahkanku. Kalau ada yang menyusahkanmu, kamu harus beritahu aku segera. Ye Chen, kenapa kamu hari ini? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, kamu menikah ke keluarga kami agar ada yang melindungimu. Jadi aku harus menepati janjiku. Terima kasih, sayang. Istirahatlah dulu. Baik. Ye Chen, nanti kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, aku takut pendapatmu akan berubah. Tuan muda, kami menyadap pesan yang dikirim ke istri Tuan. Xuexin mengirim orang untuk menculik anak-anak di panti asuhan dan menyuruh Nyonya Muda menukarkan batu safir untuk mereka. Siapkan mobil. Tapi Tuan muda, kalau Tuan pergi menyelamatkan anak-anak sekarang, mereka akan tahu Tuan sangat peduli pada Nyonya Muda. Lalu, Xuexin akan memanfaatkan Yan Xiaoxing untuk memerasku. Mengingat Yan Xiaoxing sangat peduli pada anak-anak itu, dia pasti akan terjebak tipu muslihat Xuexin. Tuan muda, Xuexin itu pria berbahaya. Aku harus membahas soal penculikan ini dengan Direktur Liang. Aku harus tetap tak terlihat agar Ye Chen tidak tahu. Kok mereka tega-teganya? Mereka tega mengancam Nona Muda dengan anak-anak itu. Siapa yang menculik anak-anak itu? Aku belum melakukan apa-apa. Kamu tetap di rumah untuk mengawasi Yan Xiaoxing. Jangan biarkan dia keluar rumah dan jangan beritahu dia kalau anak-anak itu diculik. Baik, Anda harus berhati-hati. Tuan kami sudah memberi perintah. Hanya yang membawa safir yang boleh masuk. Tidak ada yang lain yang boleh masuk. Ada apa? Kenapa dia di sini? Di mana Yan Xiaoxing? Sepertinya Chen sangat mencintainya. Dia mencegat pesan yang dikirim ke Yan Xiaoxing dan datang menggantikan Yan Xiaoxing. Chen, kenapa kamu begitu melindunginya? Semakin kamu melindunginya, semakin aku ingin kepalanya. Sudah lama sekali. Aku tak pernah menyangka kau akan menyerahkan safir yang ibumu korbankan nyawanya untuk melindunginya untuk seorang wanita. Jadi, ibunya meninggal saat melindungi safir itu. Sepertinya dialah orangnya yang menyuruhku mencuri safir itu. Dan dia kenal Ye Chen. Cukup omong kosong, aku sudah bawa permata ini. Sekarang lepaskan anak-anak itu. Biar aku periksa permata itu dulu. Aku yang akan melakukannya. Chen, kamu nggak penasaran kenapa aku di sini? Kamu sudah berdiri di sisi penjahat, buat apa lagi dia bertanya? Selama 20 tahun terakhir, aku mencari Xuexin. Begitu dia masuk ke negara ini, anak buahku sudah mengawasinya. Tapi aku tak pernah menyangka kau yang pertama dia hubungi. Lin Ruo, aku sangat kecewa padamu. Kamu kecewa? Aku yang seharusnya kecewa. Kamu janji sama ibuku akan menjagaku selamanya. Tapi sejak Yan Xiaoxing muncul, pernahkah kamu peduli padaku? Kamu begitu melindunginya dan tak pernah peduli padaku.
Aku memang berjanji pada Ibu Lin untuk menjagamu. Selama ini aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri dan tidak pernah menyakitimu. Aku tidak mau jadi adikmu. Aku ingin jadi wanita untukmu. Tutup pintunya. Mereka malah pakai anak kecil untuk menipuku, tidak tahu malu. Segalanya bisa jadi alat bagiku. Chen, kau sebaiknya pikirkan dirimu sendiri. Ruang rahasia yang kau tempati sekarang ini sebentar lagi akan membeku. Saat kau sudah tidak bisa bergerak, tubuhmu akan jadi milikku. Dan semua yang dimiliki keluarga Ye juga akan jadi milikku. Mimpi kali kau. Ini mimpi atau bukan, kau akan segera tahu. Yang bisa membuka pintu ini hanya kita berdua. Tidak, ada 3. Yang satunya lagi adalah agen yang kami sewa. Dia tidak akan pernah menyelamatkanmu. Jadi Chen, kau akan jadi milikku. Apa yang terjadi? Safirnya palsu. Safirnya tidak palsu, dia cuma memanipulasinya. Begitu diverifikasi, batu itu akan mengirim lokasinya ke polisi. Lalu kita harus bagaimana? Ayo pergi sekarang. Tunggu, kalau kita pergi, tidak ada yang bisa membuka pintunya. Bagaimana kalau Chen mati di dalam? Lalu harus bagaimana? Kau mau dia yang mati atau kau sendiri yang mati? Apalagi yang kau tunggu? Ayo pergi. Safirnya diambil. Lupakan safirnya, polisi akan datang. Ayo pergi, cepat. Kuncinya. Ada orang di sana? Kalau aku mendorongnya terbuka, identitasku akan terbongkar. Ye Chen pasti akan menangkapku, dan dia juga akan menghentikan pembangunan panti asuhan. Sudahlah, aku ingin membangun panti asuhan yang ada sekolahnya, gurunya, AC-nya, pemanasnya, daging dan telur di setiap makan. Dan... Dengar itu? Baiklah, bangunlah panti asuhan sesuai yang istriku katakan. Dan beri nama sesuai namanya. Jadikan istriku pemilik rumah ini juga. Baik, Tuan Muda, terserah. Kalau sudah paling parah, aku akan bangun sendiri. Ye Chen, aku tidak mau berhutang apapun padamu. Ye Chen. Ye Chen, Ye Chen bangun. Hanya Suesin yang bisa membuka pintu ini. Kamu siapa? Tapi aku... Ye Chen. Minggir, Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, bangun. Tuan Muda, kamu sudah bangun. Tuan Muda, minum obatnya. Kamu suapkan aku. Hah? Aku? Kenapa dia tidak menanyakan identitasku? Apakah dia hilang ingatan karena terlalu dingin? Nyonya. Tolong suapkan Tuan Muda. Sayang, tolong minum obatnya. Apa hubunganmu dengan Suesin? Kami tidak ada hubungan. Aku bahkan belum memberitahu siapa Suesin, dan kamu sudah bilang tidak ada hubungan dengan dia. Justru karena aku tidak kenal dia, makanya aku bilang tidak ada hubungan dengannya. Lalu kenapa kunci labnya ada padamu? Aku menemukannya di tanah. Terus saja mengarang cerita. Aku tidak mengarang. Aku menemukan kuncinya di depan kamar Nona Lin. Lalu kenapa kamu muncul di lab? Untuk mengembalikan kuncinya padanya. Dia berjalan sangat cepat, dan berapa kali pun aku memanggilnya, dia tidak menjawab. Jadi aku harus mengikutinya. Tapi tidak perlu buru-buru mengembalikan kuncinya padanya. Kau pikir aku akan percaya padamu? Ya, kamu tahu, Nona Lin memang tidak pernah suka padaku. Kalau aku tidak segera mengembalikannya, dia mungkin akan bilang padamu kalau aku mencurinya. Aku akan mencari tahu apakah setiap kata yang kau ucapkan itu benar. Kalau aku tahu kau berbohong padaku, kau akan menyesal. Untuk sementara tinggal di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Bolehkah aku mengunjungi panti asuhan? Kau pikir kau masih punya hak untuk menawar? Baiklah, kalau begitu istirahatlah yang cukup.
Tuan Muda, kurasa Tuan tidak bisa mempercayai Nyonya Muda. Apakah aku bisa mempercayai Yan Xiaoxing atau tidak? Aku punya pertimbanganku sendiri. Kamu tidak perlu mengaturku. Iya, Awasi dia dengan ketat. Pastikan dia tidak keluar rumah. iya Tuan Muda. Tuan Muda, apakah Tuan baik-baik saja? Sepertinya suaranya berasal dari dapur. Saya akan memeriksanya. Kau... Nona, sedang apa tadi? Aku sedang membuat kue. Nona, kalau mau makan kue, suruh saja Koki yang buat. Kue yang dibuat Koki rasanya beda dengan yang aku mau. Kue toko roti mana yang biasa kamu makan? Aku kangen kue buah yang dibuat toko roti di sebelah panti asuhan. Nona, kamu mau kue buah? Tuan, Nona mau kue buah. Jangan-jangan itu kode rahasia? Dia mau kue buah? Kalau Xiaoxing lagi senang, dia akan makan kue matcha. Kalau lagi sedih, dia akan makan kue buah. Sepertinya dia sedang sedih. Aku akan pergi sendiri. Ya. Tinggal di sini bikin kamu sedih segini? Ya, Chan. Ini bukan panti asuhan. Jangan ambil makanan yang jatuh di lantai. Aku tidak. Aku cuma mau membersihkannya. Bukan tugasmu. Nyonya Wang yang akan urus. Nyonya Wang. Sayang banget. Aku cuma makan beberapa suap. Bukan masalah besar. Cuma kue. Kamu bisa beli lagi kapan saja. Manis banget. Aku senang sekali. Kue matcha enak banget. Kupikir kamu tidak akan mengizinkanku mengunjungi anak-anak. Kenapa kamu berubah pikiran? Karena kamu terlihat mengerikan saat makan kue buah itu. Sayang, menurutmu aku terlihat cantik sekarang? Mungkin cuma tidak terlalu mengerikan. Sayang, aku suka caramu menolak mengakui sesuatu. Tidak. Makanlah. Ye Chen, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Tuan Muda, Nyonya Muda masih mencurigakan. Berbahaya untuk mudah mempercayainya. Jika Tuan tidak peduli dengan keselamatan diri, saya harus melakukannya untuk Tuan. Bertindak sekarang. Sayang, terima kasih sudah menemaniku hari ini. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku nggak akan kemana-mana lagi. Seharusnya begitu. Aku selalu dengar perkataanmu. Apa? Kamu menemukan Xuexin? Oke. Turun dulu, aku harus urus sesuatu. Akan ada supir yang menjemputmu. Pastikan kamu di rumah saja selama beberapa hari ini. Oke, aku mengerti. Ibu Ye, Tuan Muda menyuruh saya menjemput Anda pulang. Nona Wang, apa yang kamu... Ini apa? Nyonya Muda, maaf tapi demi Tuan Muda, saya harus melakukan ini. Jalan. Berdasarkan informasi yang kumiliki, Yan Xiaoxing takut ular dan punya klaustrofobia yang parah. Selama kita menguncinya di ruangan gelap, dia pasti akan minta tolong ke Xuexin. Aku di mana? Di sini gelap sekali. Katakan, apa hubunganmu dengan Xuexin? Ye Chen. Ye Chen, keluarkan aku dari sini. Di sini gelap sekali, aku takut. Kalau kamu tidak memberitahuku, kamu bisa lupakan untuk keluar dari sini. Yan Xiaoxing, asal kamu memberitahuku. Ya, Tuan Muda, saya segera ke sana. Kalau dia tetap tidak mau mengaku siapa dirinya sebenarnya, lepaskan ular di ruangan itu. Siap. Segala sesuatu yang mungkin menyakiti Tuan Muda akan kuhapuskan. Berita tentang Xuexin hanya pengalih perhatian. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah menculik Yan Xiaoxing. Tuan Muda, tangan Tuan berdarah. Kerahkan semua orang yang kita punya untuk mencarinya.
Kalau kalian tidak bisa menemukan Yan Xiaoxing, kalian akan dikubur bersamanya. Tapi bagaimana jika Nona Muda kabur bersama Xuexin? Bahkan jika kamu harus membunuh Xuexin, kamu harus membawa dia kembali kepadaku. Ya Tuan Muda. Lepaskan ular-ularnya. Ular, menyingkir. Ye Chen, kalau kamu ingin membuatku menghubungi Xuexin dengan cara seperti ini, kamu salah. Aku tidak akan pernah mengungkapkan identitasku. Aku tidak akan membiarkan anak-anak itu terluka. Tuan Muda, kamu belum tidur sebentar selama 48 jam. Kamu harus pulang dan beristirahat. Nona Muda akan merasa tidak enak kalau melihat kamu dalam kondisi seperti ini. Ada 2 tempat lagi yang harus dikunjungi. Terus mencari. Nyonya Wang, sudah lama kamu bekerja untuk keluarga kami? Sudah 24 tahun sekarang. Kalau begitu kamu sudah lama bekerja di sini. Kamu harus tahu akibatnya menjadi pengkhianat lebih baik daripada orang lain. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Tuan Muda. Aku percaya kamu tahu. Kamu yang memberitahu aku bahwa Xuexin memiliki Yan Xiaoxing, dan aku menyuruh kamu mengirim mobil untuk mengambil Yan Xiaoxing. Dan jalan yang kita lewati saat mencari Yan Xiaoxing. Kita melewati gudang Nanling 2 kali, tapi kita tidak pernah memeriksa tempat itu. Kamu menyuruh sopir melewatinya, kan? Tuan Muda, saya... Masih berusaha menyangkal? Tuan Muda, maafkan saya. Katakan, di mana Yan Xiaoxing? Yan Xiaoxing. Tuan Muda, ular-ularnya. Xiaoxing. Ye Chen, aku tidak bekerja untuk Xuexin. Tolong percayalah padaku. Aku tahu kau tidak. Ular-ular itu tidak berbisa, tapi ada beberapa gigitan ular di tubuhnya. Beberapa cukup dalam, jadi mungkin akan meninggalkan bekas luka. Hubungi tim medis terbaik di luar negeri. Pastikan tidak ada bekas luka yang tertinggal. Baik. Yan Xiaoxing, kau sudah sadar. Saya tidak keberatan memiliki beberapa bekas luka, asalkan lukaku sembuh. Mendatangkan tim dari luar negeri tidak perlu, itu buang-buang uang. Kamu pikir keluarga Ye tidak punya cukup uang untuk ini? Tentu kamu tidak. Tapi aku punya. Ye Chen, aku tidak ingin berutang apapun padamu. Apa maksudmu? Aku tidak ingin berutang apapun padamu. Ucapkan lagi. Aku bisa mengucapnya sebanyak yang kamu mau. Aku tidak ingin berutang. Bermain-main dengan anak yatim seperti saya itu menyenangkan. Itu membuatmu merasa sangat baik tentang diri sendiri, kan? Apa yang kamu katakan? Saya harus menanyakan pertanyaan ini padamu. Yang mengurungku di ruangan gelap itu adalah kamu. Yang melepaskan ular untuk menggigitku juga kamu. Dan sekarang kamu berpura-pura peduli padaku dan ingin aku diobati. Kenapa repot-repot? Jika kamu tidak percaya padaku, tinggalkan saja. Apakah kamu harus menggunakan cara-cara licik untuk menyakitiku? Aku minta maaf. Aku tidak tahu Nyonya Wang akan... Nyonya Wang sangat loyal padamu. Tanpa izinmu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ye Chen? Ayo kita bercerai. Tidak. Ayo kita batalkan kontraknya. Itu terlalu berisiko. Untuk menjadi Nyonya Ye. Jangan kamu berani. Jangan berani-beraninya. Kalau ini terjadi lagi, aku akan berakhir selamanya. Aku cuma ingin tetap hidup. Aku janji ini tidak akan terulang. Tidak. Istirahat dulu saja. Kita bisa bicara setelah kamu keluar dari rumah sakit. Tikus. Tikus, ada tikus. Tuan Muda, akhirnya kamu datang. Bagaimana rasanya dikurung di ruangan gelap? Bagaimana rasanya digigit tikus yang kamu takuti? Tuan Muda, aku tahu aku salah. Tapi, kalau aku diberi kesempatan lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Beraninya kamu? Tuan Muda, Nyonya Muda itu mencurigakan.
kamu tidak tega menyakitinya, tapi aku harus. Ini satu-satunya cara untuk memastikan semua orang di sekitarmu bisa dipercaya. Betapa keras kepalanya. Sepertinya aku memberimu terlalu banyak wewenang. Mulai sekarang, kamu pensiun. Pergi ke panti jompo keluarga Ye, dan habiskan sisa hidupmu di sana. Tuan muda. Aku sudah melayani keluarga Ye selama 20 tahun dan selalu setia. Aku tidak pernah istirahat sekalipun dan aku kehilangan diriku sendiri. Dan sekarang kamu mengusirku keluar dari keluarga Ye hanya untuk seorang wanita yang latar belakangnya tidak jelas? Kamu tidak pernah mengambil jeda. Mulai sekarang, kamu bisa mengambil jeda sebanyak yang kamu mau. Kamu sudah kehilangan diri sendiri? Kalau kamu sudah kehilangan diri sendiri, kamu tidak akan menyakiti Yan Xiaoxing dengan sukarela. Tuan muda, aku hanya... Keluar dari keluarga ya? Tuan muda, Tuan muda. Tuan muda tidak bisa melakukan ini padaku. Xiaoling Yuan! Tuan muda. Bantu Ibu Wang pensiun dini. Untuk 20 tahun layanan loyalnya, kompensasi pensiunnya harus dibayar lunas. Ya. Tuan muda, tolong. Catat semua biaya medis Yan Xiaoxing dan kompensasi psikologis. Selama dia dirawat, pastikan Ibu Wang membayar setiap sennya. Tuan muda, benar-benar akan melakukan ini padaku untuk wanita itu, Yan Xiaoxing, yang latar belakangnya misterius? Dia bukan wanita dengan masa lalu yang tidak jelas. Dia adalah istriku. Tapi... awalnya, kamu juga mengira dia pencuri. Makanya kamu menyimpan dia di sampingmu dengan kontrak untuk menarik Xuexin keluar. Dia hanya bidak untuk kamu. Jadi aku hanya bidak untuk kamu? Yan Xiaoxing itu tidak seperti itu. Karena semua ini bohong sejak awal, aku akan mengakhirinya. Karena semua ini dari awal sudah bohong, aku yang akan mengakhirinya. Yan Xiaoxing. Tuan muda Yan Xiaoxing sama sekali tidak pantas untukmu. Xiaoling Yuan, bawa Nona Wang dan selesaikan dokumen pensiunnya. Dia tidak boleh lagi menginjakan kaki di rumah keluarga Ye. Iya. Tuan muda. Tuan muda. Bagaimana bisa Tuan mengusirku dari keluarga Ye hanya untuk seorang wanita yang baru muncul setengah bulan lalu? Sebenarnya aku ini apa bagimu? Nona Wang, tolong serahkan semua kunci rumah keluarga Ye yang ibu pegang. Tapi tidak apa jika ibu tidak mau. Setelah malam ini, setiap kunci dan kata sandi di kediaman keluarga Ye akan diganti. Tuan muda, Tuan akan menyesali ini. Aku akan membuat Tuan sadar bahwa hanya akulah yang tulus padamu di dunia ini. Kita sudah selesai, apalagi yang kau mau? Yan Xiaoxing, bisakah kau bertambah dewasa? Kontrak tidak akan berakhir hanya karena kau merobeknya. Karena ini adalah ujian untukku, sekarang kau tahu hasilnya. Aku bukan orang yang kau cari. Bisakah kau melepasku sekarang? Tidak bisa. Apa karena kau pikir ujiannya tidak tuntas atau lukaku belum cukup parah? Apa yang kau inginkan? Apa kau ingin menyiksaku? Dengan semprotan cabai? Atau bangku harimau? Bangku macan, semprotan mereka? Buat apa aku butuh barang-barang itu untuk menyiksamu? Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berbuat nekat di sini, aku akan... Kamu akan apa? Aku akan berteriak. Mesum, ada mesum. Yan Xiaoxing, maafkan aku gagal menjagamu. Kalau ini caramu untuk membuatku tetap di sisimu, agar kamu tahu hubunganku dengan Xuexin, bisa ku beritahu sekarang. Kalau aku tidak bekerja untuk siapapun, jadi berhentilah mengujiku. Aku tidak pernah berniat mengujimu. Kamu sendiri yang mendengarnya, Nyonya Wang yang melakukan semua ini sendiri. Aku akan mengusirnya dari keluarga Ye, dan akan ku beri ganti rugi padamu. Ye Chen, berhentilah bersikap baik padaku. Nanti aku pikir kamu jatuh cinta padaku. Tuan muda, Nyonya Wang memintaku untuk memberikan ini padamu dan bilang ibumu meninggalkan ini. Chen, saat aku sudah tiada, Nyonya Wang yang akan merawatmu. Selain aku, tidak ada orang di dunia ini yang lebih menyayangimu daripada Nyonya Wang. Tuan muda, Nyonya Wang baru saja bunuh diri. Tuan muda, Nyonya Wang baru saja bunuh diri. Apa? Tenang, kami sudah mengantarnya ke rumah sakit. Yan Xiaoxing, aku... Yan Xiaoxing. Ye Chen, aku tidak bohong padamu.
Aku tidak bekerja untuk Suesin. Sebagai balasan karena kau membantuku membangun panti asuhan, aku akan mencari Suesin dan menyerahkannya padamu. Aku sudah muak dengan terus-terusan lari dan bersembunyi ini. Kapan kau bisa mengendalikan keluarga Ye? Bisa tidak agen itu menyelesaikan pekerjaannya? Aku sudah hidup dalam kesakitan selama lebih dari 20 tahun. Baru beberapa hari untukmu. Kau yakin? Oke. Ada apa? Anak buahku mencurigai Yan Xiaoxing adalah agen itu. Apa? Pantasan waktu itu saat kita memanggil agen itu keluar, Yan Xiaoxing yang datang. Aku sudah atur pertemuan dengannya nanti. Dan meski keamanan di rumah keluarga Ye ketat, dia tetap bisa menyelinap masuk tanpa ketahuan. Kalau agen khusus itu adalah Yan Xiaoxing, maka semuanya masuk akal. Aku harus beritahu Chen. Tanpa bukti yang kuat, apa kau pikir Ye Chen akan percaya padamu? Lalu kita harus bagaimana sekarang? Misi baru. Bawa pengurus rumah keluarga Ye, Nona Wang, ke laboratorium Lingxi. Nah, bicara tentang setan-setan pun muncul. Kalau aku bawa Nona Wang ke sana, bukankah aku bisa menemukan Suesin? Operasi pasien berhasil, tapi karena ini cedera kepala, dia butuh beberapa bulan untuk pemulihan yang tepat. Tuan Muda, kenapa Tuan Muda menyelamatkanku? Lebih baik aku mati daripada meninggalkan keluarga Ye. Kalau mau mati, jangan mati di rumahku. Tuan Muda selalu begitu. Bilangnya begini, maksudnya begitu. Kalau Tuan Muda benar-benar tega membiarkanku mati, Tuan Muda tidak akan repot-repot menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu karena aku ingin tahu bagaimana kau mendapatkan alat perekam suara ini saat Suesin sudah menyita semua barang-barang ibuku. Ibumu merasakan Suesin sedang berbuat jahat dan tahu sesuatu mungkin akan terjadi, jadi dia memberikannya padaku sebelum meninggal. Serahkan semua barang milik ibuku. Kau tidak berhak menyimpan apapun miliknya. Tuan Muda, itu adalah kenangan terakhirku tentang ibumu. Kau tidak pantas merindukannya. Hanya karena aku menguji Yan Xiaoxing? Aku hanya ingin melindungimu. Nyonya Wang, kau hanyalah seorang pelayan. Kenali posisimu. Jadi setelah sekian lama, aku bukan apa-apa selain pelayan bagimu? Aku menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Diam, aku heran dari mana kau dapat keberanian untuk bersikap begitu lancang. Jadi kau benar-benar mengira kau yang menguasai keluarga Ye? Xiaoling Yuan. Sepertinya Ye Chen sudah bertengkar dengan Nyonya Wang. Kalau begitu, meski aku menculik Nyonya Wang dan memaksanya untuk menyelamatkannya, dia tidak akan menuruti perkataanku. Lagi pula Nyonya Wang sekarang sangat lemah. Dia bisa mati di tengah jalan. Ini tidak bisa. Aku harus mencari rencana lain. Tuan Muda. Periksa semua aset atas nama Nyonya Wang. Jika menemukan hal yang mencurigakan, laporkan dia dan sita semua yang dia miliki. Awasi dia dengan ketat, jangan biarkan dia melarikan diri. Ya. Pak Liang, apa ada cara untuk memancing Suesin keluar tanpa menculik Nona Wang? Kalau kamu saja tidak bisa memikirkan solusinya, aku ragu bisa memikirkan sesuatu sekarang. Sekarang gimana? Ini menyangkut kamu dan Tuan Ye. Kenapa kalian berdua tidak bicarakan saja? Aku dan Ye Chen sudah putus. Aku ingin memancing Suesin keluar karena aku ingin membalas budinya. Suami tampan Xiaoxing sudah datang. Ye Chen datang. Jangan bilang aku di sini. Xiaoxing, kamu... Yan Xiaoxing, aku tahu kamu akan di sini. Tuan Ye, Anda salah dengar. Aku tadi sedang bicara dengan Anda. Hanya ingin mengingatkan untuk hati-hati jalannya. Kamu yakin tidak melihatnya? Ya. Dia tidak pernah ke sini? Tidak. Kalau begitu aku pergi dulu. Syukurlah dia tidak melihatku.
Haruskah aku menculik Nyonya Wang? Kalau Yan Xiaoxing tahu aku diculik untuk mengambil hati Ye Chen, dia pasti akan datang menyelamatkanku. Lalu kamu telepon Ye Chen dan bilang padanya kalau aku yang menculik Yan Xiaoxing. Dia sudah terpesona olehnya, jadi dia pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Ye Chen, sekarang aku akan lihat saat semua kebenaran terungkap. Apakah kamu masih akan membela wanita itu? Tuan Muda, kami sudah periksa semua tempat yang mungkin dituju Nyonya Muda. Kurasa dia hanya menghindarimu. Berikan para pekerja konstruksi, panti asuhan libur sehari, dan sebarkan kabar kalau ada masalah dengan proyeknya. Karena membangun panti asuhan adalah mimpinya, dia pasti akan muncul. Ya. Apa? Baru setengah jam dan mereka tiba-tiba menghentikan pekerjaan di panti asuhan? Baiklah, aku akan menemuinya sekarang. Tapi siapa aku sekarang untuk minta penjelasan darinya? Tolong. Masuk. Hey. Bukankah itu? Apa Xuexin bertindak karena merasa aku belum melakukan apa-apa? Sudah 2 jam, kenapa masih belum ada kabar? Tuan Muda. Tuan Muda, pekerjaan di lokasi konstruksi sudah berhenti selama 2 jam. Apa menurutmu Nyonya Muda sudah... Yan Xiaoxing, kamu mau apa? Apa? Nona Wang menculik Yan Xiaoxing? Oke, tunggu aku. Siapkan mobil, ya. Tuan Muda, Nona Wang baru saja keluar dari rumah sakit. Bagaimana dia bisa menculik Nyonya Muda? Jangan-jangan ini jebakan? Aku tahu. Tapi meskipun itu jebakan, aku tidak bisa membiarkan Yan Xiaoxing dalam bahaya. Seharusnya disinilah tempatnya. Ayo pergi. Baik. Kenapa sama sekali tidak ada orang di sini? Apa yang kalian inginkan? Sebenarnya apa yang kalian mau? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Jangan banyak omong. Kami sudah memberitahu Ye Chen bahwa kamu hanya bisa ditebus dengan uang. Kalau dia tidak datang, kami akan membunuhmu. Aku bukan lagi pembantu keluarga Ye yang paling dipercaya. Dia tidak akan datang untuk menebusku. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Kamu? Diam saja, aku akan keluarkan kamu dulu. Nyonya Muda, aku sangat jahat padamu, tapi kamu masih datang menyelamatkanku? Kamu bisa berterima kasih nanti. Kalau kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Tuan Muda, mereka punya banyak orang. Kurasa kita tidak bisa menerobos. Mari kita berpisah dan lihat apakah ada pintu masuk lain. Tempat ini sangat mewah. Bagaimana bisa tidak ada orang di sekitar? Serius? Ada banyak orang di sini. Kamu tidak melihat mereka? Itu banyak sekali. Tolong tunjukkan identitas Anda. Maksudmu ini? Benar, itu rencana Tuan Shui. Ternyata ini bisa benar-benar berhasil. Ini seperti tiket gratis. Benarkah? Apa kau suka barang-barang Xuexin sampai segitu? Kau tahu kenapa aku di sini? Seseorang meneleponku dan bilang, kau diculik. Kau tahu nggak betapa khawatirnya aku? Ye Chen. Tuan Muda, akhirnya Anda datang. Anda lihat itu kan? Yan Xiaoxing punya kartu identitas Xuexin. Jadi jelas dia bekerja untuk Xuexin. Tuan Muda, hanya akulah yang tulus padamu di dunia ini. Jadi kamu? Ini semua rencana yang kamu atur. Kamu sengaja membuatku melihat kamu diculik dan memancing Ye Chen ke sini agar dia melihatku muncul dengan kartu identitas Xuexin. Lalu, dia akan berpikir aku bekerja untuk Xuexin. Benar begitu?
Ya, terus kenapa? Sudah terbukti kau punya kartu identitasnya dan kau bekerja untuk Shueishin. Tuan muda, lihat kan? Waktu itu aku menguncinya di kamar dan gagal membuatnya mengungkapkan identitas aslinya. Tapi sekarang, dia terbongkar. Jadi, kamu bilang kamu merencanakan penculikanmu sendiri untuk memancing Yan Xiaoxing menyelamatkanku? Ya. Dan kamu juga yang menyuruh seseorang meneleponku dan bilang Yan Xiaoxing diculik agar aku terjebak tipuanmu? Ya, tapi aku cuma melakukannya karena... Jangan biarkan dia kabur. Apa kamu yang menyuruh orang-orang ini datang juga? Tidak. Aku tahu kalau Yan Xiaoxing dan anak buah Shueishin bekerja sama untuk menculikku, jadi aku menyuruh orang untuk memanggilmu. Tadi kamu bilang kamu merencanakan penculikanmu untuk memancing Yan Xiaoxing menyelamatkanku. Sekarang kamu bilang, kamu tahu kalau Yan Xiaoxing dan anak buah Shueishin bekerja sama menculikmu. Kamu sendiri ngomong apa sih? Tidak, Tuan Muda. Kamu harus percaya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya, Tuan Muda. Kamu penuh kebohongan? Menurutmu ini masuk akal? Kalau Yan Xiaoxing benar-benar bekerja untuk Shueishin, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Tuan Muda, Yan Xiaoxing menunjukkan identitas yang hanya dimiliki kaki tangan Shueishin. Kenapa kamu masih membelanya? Dia cuma di sini untuk menyusahkanmu. Siap, mulai sekarang, kamu tidak perlu kembali ke keluarga Ye. Ayo pergi. Jangan ada yang pergi. Tuan Muda, jangan bergerak. Kalian semua, minggir. Tahan mereka di tempat. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Ayo pergi. Bukankah ini kepala pelayan Wang yang selalu terlihat elegan? Lin Roro, kamu ngapain di sini? Kamu cuma pembantu rumah tangga, jangan sok jago. Tapi masuk akal sih. Memang kamu nggak pernah mau cuma jadi pembantu rumah tangga. Beraninya kamu menamparku? Aku bisa berbuat lebih parah. Hari ini aku bakal pukuli kamu sampai mati. Dasar nenek tua. Kamu pikir kamu siapa sampai berani mengincar Chen? Tidak tahu malu. Kamu sudah tua masih mau Chen jadi milikmu? Aku pukuli kamu sampai mati. Sudah. Kenapa kamu hentikan aku? Selama ini, Chen selalu menolak untuk menikah denganku. Siapa tahu, mungkin dia yang selalu menghalang-halangiku dan ingin jadi Nyonya Ye. Sudah, Nona Wang sudah ketahuan sekarang. Kita sudah kehilangan kartu truf kita. Kan katamu, Yan Xiaoxing adalah agen yang kamu sewa? Kamu bahkan mengirim banyak orang untuk memastikan identitasnya. Lihat apa yang terjadi sekarang. Yan Xiaoxing sama sekali bukan agen itu. Dia adalah... Aku seorang agen, jangan berbalik dulu. Biar aku selesaikan dulu. Oke, silakan. Aku seorang agen, dan misi yang kuterima adalah mencuri pusaka keluarga Ye, safir itu. Tebakanmu benar. Dari awal sekali, aku mendekatimu untuk mendapatkan safir itu, tapi aku tidak bekerja untuk Shueishin. Aku juga tidak tahu, safir itu adalah sesuatu yang ibumu korbankan nyawanya untuk melindunginya. Lalu? Sekarang aku sudah tahu. Aku tidak akan mencoba mencurinya lagi. Kamu tidak akan mencurinya karena aku membantumu membangun panti asuhan dan kamu tidak butuh uang lagi, bukan karena aku. Iya dan tidak. Jadi, iya atau tidak? Iya dan tidak. Jadi, iya atau tidak? Iya. Sungguh tidak tahu, terima kasih. Oke, aku pergi. Mau kemana? Bukannya kamu yang bilang aku harus pergi? Aku sudah susah payah mengeluarkanmu dari lab itu. Kamu pikir aku melakukan itu supaya kamu bisa pergi? Aku pusing 7 keliling menjelaskan identitasmu di depan Shueishin. Menurutmu aku melakukan itu supaya kamu bisa pergi? Kamu ngomong apa sih? Kamu pikir aktingmu bagus dan bisa menipu semua orang, ya? Aku sudah tahu dari awal kalau kamu mengincar safir itu. Jadi kamu tahu siapa aku sebenarnya. Terus kenapa kamu membiarkanku tetap di sisimu? Kamu nggak takut aku menjebakmu? Kamu nggak akan. Kenapa bisa? Seseorang yang hatinya tertuju untuk membangun panti asuhan nggak akan menyakiti atau merugikan siapapun. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya padaku. Cuman segitu? Aku nggak punya uang. Kamu... Oh, aku ngerti. Kamu mau aku mencuri sesuatu untukmu ya? Jangan khawatir, aku bisa mencuri. Jangan pernah mencuri lagi. Istriku nggak boleh mencuri apapun. Oke, aku nggak akan melakukannya lagi. Aku nggak akan mempermalukanmu, oke? Syukur kamu sadar. Sekarang kamu sudah tahu identitasku. Kamu masih mau bantu bangun panti asuhan? Yan Xiaoxing, apa aku tidak bilang dengan jelas? Atau otakmu bermasalah? Apa?
Kamu istriku. Kamu mengerti itu? Aku mengerti, tapi itu cuma kontrak kan? Kontrak, ya? Sekarang sudah hilang. Sekarang kamu mengerti? Sekarang mengerti? Kamu memanfaatkanku. Ulangi lagi. Kamu tidak cinta aku, tapi kamu menciumku. Jadi tentu saja, kamu memanfaatkanku. Kalau aku tidak cinta kamu, ngapain aku repot-repot menyelamatkanmu, membantumu, dan memaafkanmu? Tapi kamu bilang kamu tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Kamu cinta padaku? Ya. Apa kamu benar-benar cinta padaku? Kamu benar-benar cinta wanita licik yang aku pura-pura jadi itu? Ya Chen, aku tidak pernah menyangka kamu bisa sedangkal itu. Ya, aku memang pria yang dangkal. Aku cuma suka wanita licik yang kamu pura-pura jadi itu, meski aktingmu payah. Kamu... Aku tahu kamu agen. Kasih aku safir itu dalam 2 hari. Atau aku akan buat postingan online dan beritahu semua orang kalau istri Ye Chen itu pencuri. Lagi lihat apa? Nggak ada. Tidak, bukan apa-apa. Bohong lagi padaku? Benar-benar bukan apa-apa. Cuman direktur. Dia bilang kalau pekerjaan di panti asuhan itu dihentikan. Dia mau aku tanya kamu, ada apa? Bukan apa-apa, cuma tertunda karena suatu hal. Xiaoling Yuan. Pekerjaan di panti asuhan bisa dilanjutkan lagi. Ada masalah lain? Tidak. Jadi sekarang kita pasangan sungguhan? Kita suami istri, bukan cuma pasangan. Kalau begitu, boleh aku minta satu permintaan kecil? Boleh. Boleh kita pergi ke taman hiburan dan naik komedi putar? Gak apa-apa kalau kamu nggak mau. Sepertinya mereka tutup hari ini, sayang sekali. Mungkin lain kali saja kita datang. Tunggu. Tuan Muda, Nyonya Muda, kami sudah memeriksa semua wahana di taman ini. Sekarang Tuan dan Nyonya bisa menikmati waktu di sana. Tapi bukannya hari ini tutup? Taman hiburan ini hanya bagian dari aset keluarga Ye. Tutup hanya karena kami tidak ingin orang lain mengganggu Tuan dan Nyonya, jadi... Inilah yang bisa dicapai dengan uang. Lucu banget. Baris pertama nomor 8. Baris kedua nomor 7. Baris ketiga nomor 7. Baris keempat nomor 9. Sayang, kamu luar biasa. Tugas seorang pria adalah memastikan wanita yang dicintainya bahagia. Jangan berpura-pura seperti kamu benar-benar baru pertama kali merasakan ini. Tapi ini memang baru bagiku. Aku belum pernah tahu bagaimana rasanya diperlakukan dengan sangat baik. Ye Chen, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan diriku sendiri. Jadi, aku harus pergi. Sayang, tidak ada orang di sini. Boleh aku menciummu? Yan Xiaoxing, kamu sangat tebal muka. Baiklah, cium aku. Asisten Xiao, kamu bisa keluar sekarang. Ibu ya dia. Jaga Ye Chen. Dan bangunkan dia setelah 1 jam. Jika aku tidak kembali, katakan saja padaku bahwa aku mencintainya. Bukankah kamu bilang Yan Xiaoxing pasti akan muncul? Kenapa dia belum datang? Nyonya Wang hanya adalah pengurus rumah keluarga Ye. Untuknya, Yan Xiaoxing bahkan sampai membuka identitas aslinya. Sekarang, demi keselamatan Ye Chen, tidak peduli bagaimana berbahayanya, dia akan datang ke sini. Yan Xiaoxing hanya seorang wanita yang penuh dengan kebohongan. Kamu para pria semua tertipu olehnya. Yan Xiaoxing, kamu si jahat. Kamu akhirnya datang. Diam, ini bukan tempatmu untuk bicara. Ini yang kamu mau, bagaimana dengan yang aku mau kamu punya? Yan Xiaoxing, kamu memang si pencuri yang mencoba mencuri safir itu. Aku akan memberitahu Chen tentang ini. Ya, silakan. Dia bisa menangkap semua kamu sekalian sekaligus. Cukup, mari kita periksa safirnya dulu. Lakukan sendiri. Kamu pikir dia benar-benar di pihakmu? Yan Xiaoxing, berhentilah mencoba membuat kami bertengkar.
Sampai sekarang, kamu masih berusaha keras membeberkan aku di depan Ye Chen. Bukankah karena kamu ingin mengorbankan Tuan Shui untuk mendapatkan kesempatan bersama Ye Chen? Mundur. Siapapun yang mendekat akan kubunuh. Yan Xiaoxing, kalau kamu bunuh aku, identitasmu sebagai agen akan diposting online. Tidakkah kamu takut dengan dampak buruk yang bisa terjadi pada Ye Chen dan panti asuhan? Dampak apapun, lebih baik daripada membiarkan monster sepertimu hidup. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Nyonya muda, sebaiknya kamu bawa Xuexin pergi sekarang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mati. Nyonya Wang. Paman, nyawa ibuku belum kau bayar. Mau kemana? Sayang, kamu kenapa di sini? Nona muda, menurutku lebih baik kamu mengatakannya langsung pada Tuan muda. Nyonya Wang? Nyonya Wang. Aku merebut ini dari Xuexin. Semua detailmu ada di flash drive ini. Sekarang kamu sudah memilikinya. Tidak ada yang bisa mengancammu lagi. Nyonya Wang, kenapa kamu? Kupikir kamu... Nona muda, maafkan aku salah. Hanya kamulah yang mencintai Tuan muda di dunia ini. Nyonya Wang. Dia baru pingsan, dia baik-baik saja. Yan Xiaoxing, sebaiknya kamu khawatirkan dirimu dulu tentang kebohongan yang kau katakan padaku. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Dia kabur, aku akan mengejarnya. Yan Xiaoxing, kamu tidak akan bisa lolos, tidak di kehidupan ini. Hei,